Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Yes I Can. Di video kali ini saya akan bahas mengenai segitiga. Ada beberapa materi yang akan kita bahas pada sebuah segitiga. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian segitiga. Yang kedua, sifat-sifat segitiga. Yang ketiga, jenis-jenis segitiga. Yang keempat, garis istimewa pada segitiga. Yang kelima, keliling segitiga. Dan yang keenam adalah luas segitiga. Pengertian dari sebuah segitiga. Segitiga adalah segi banyak atau poligon yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Di sini saya mempunyai sebuah segitiga A, B, dan C. Yang pertama, dia memiliki 3 sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, dan sisi CA. Kemudian memiliki 3 sudut, ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Sisi A. Sisi A adalah sisi di depan sudut A. Dan sisi B adalah sisi di depan sudut B. Kemudian sisi C adalah sisi di depan sudut C. Kedua, kita akan bahas mengenai sifat-sifat segitiga. Sifat-sifat segitiga ada 3. Yang pertama, jumlah sudut pada segitiga besarnya 180 derajat. Sudut A ditambah dengan sudut B ditambah dengan sudut C sama dengan 180 derajat. Sifat yang kedua, jumlah dua sisi selalu lebih besar daripada sisi ketiganya. Jadi sisi A kalau kita tambah dengan sisi B akan lebih besar daripada sisi C. Kemudian sisi A kalau kita tambahkan dengan sisi C akan lebih besar daripada sisi B. Sisi B jika kita tambahkan dengan sisi C itu akan lebih besar daripada sisi A. Kemudian sifat yang ketiga, sudut terbesar itu selalu menghadap sisi yang terpanjang dan sebaliknya. Di sini sisi yang terpanjang adalah sisi AB, maka sudut yang ada di depannya adalah sudut yang terbesar. Sudut di depan sisi AB adalah sudut C, maka sudut C adalah sudut yang terbesar. Kemudian sisi yang terpendek adalah sisi AC atau CA. Dan bisa kita lihat sudut di depan sisi AC adalah sudut B, maka sudut B adalah sudut yang terkecil. Yang ketiga, kita akan bahas mengenai jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama berdasarkan panjang sisinya dan yang kedua berdasarkan besar sudutnya. Berdasarkan panjang sisinya, segitiga dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama segitiga sama sisi. Di sini ada segitiga ABC. Sisi AB itu akan sama dengan sisi BC dan sisi AC. Ketiganya memiliki sisi yang sama. Yang kedua, segitiga sama kaki. Gambarnya seperti ini, di mana sisi AB itu akan sama dengan sisi AC. Ini adalah gambar segitiga sama kaki. Dan yang ketiga adalah segitiga sembarang. Nah, sisi AB itu besarnya tidak sama dengan sisi BC dan tidak sama dengan sisi AC. Jadi ketiga sisinya panjangnya berbeda. Kemudian berdasarkan besar sudutnya, segitiga dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, segitiga lancip. Dikatakan segitiga lancip apabila ketiga sudutnya mempunyai besar kurang dari 90 derajat. Di sini sudut ABC besarnya kurang dari 90 derajat, sudut BCA kurang dari 90 derajat dan sudut CAB besarnya kurang dari 90 derajat. Maka ini disebut sebagai segitiga lancip.
Yang kedua, ada segitiga siku-siku. Sebuah segitiga dikatakan segitiga siku-siku apabila salah satu sudutnya mempunyai besar 90 derajat. Di sini sudut ABC besarnya 90 derajat. ABC, maka segitiga ini disebut sebagai segitiga siku-siku. Dan yang ketiga adalah segitiga tumpul. Sebuah segitiga dikatakan segitiga tumpul apabila salah satu sudutnya besarnya lebih dari 90 derajat. Di sini sudut ABC lebih dari 90 derajat. Yang keempat, kita akan bahas mengenai garis istimewa pada segitiga. Garis istimewa pada segitiga ada 4 macam. Yang pertama, garis bagi. Garis bagi adalah garis lurus yang menghubungkan satu titik sudut segitiga ke sisi di hadapannya dan membagi sudut tersebut menjadi 2 sama besar. Di sini garis AD disebut sebagai garis bagi. Yang kedua, garis tinggi. Garis tinggi adalah garis lurus yang menghubungkan satu titik sudut segitiga ke sisi di hadapannya secara tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku. Garis HK disebut sebagai garis tinggi. Yang ketiga, garis berat. Garis berat adalah garis lurus yang menghubungkan satu titik sudut segitiga ke sisi di hadapannya dan membagi sisi tersebut menjadi 2 bagian yang sama panjang. Garis PS disebut sebagai garis berat. Yang keempat, garis sumbu. Garis sumbu adalah garis lurus yang menghubungkan satu titik sudut segitiga ke sisi di hadapannya dan membagi sisi tersebut menjadi 2 bagian yang sama panjang secara tegak lurus. Garis XY disebut sebagai garis sumbu. Yang kelima, kita akan bahas mengenai keliling dan luas segitiga. Di sini ada sebuah segitiga ABC. Di antara kalian mungkin masih suka tertukar antara keliling segitiga dan luas segitiga. Bedanya, kalau keliling segitiga itu adalah jumlah dari ketiga sisinya. Jadi sisi AB ditambah dengan sisi BC dan ditambah dengan sisi CA. Untuk luas segitiga adalah daerah di dalam segitiga itu sendiri atau yang saya arsir di sini. Maka rumusnya pun yang kita pakai berbeda antara keliling dan luas segitiga. Keliling segitiga itu rumusnya adalah sisi AB ditambah dengan sisi BC ditambah dengan sisi AC atau CA. Rumus luas segitiga yaitu alas, di sini alasnya adalah AB dikalikan dengan tingginya dan dibagi dengan 2. Untuk luas segitiga rumusnya itu terdapat 2 macam. Rumus yang kedua akan saya bahas di contoh soal selanjutnya. Di sini saya punya contoh soal. Hitunglah keliling dan luas segitiga di samping. Kita cari dulu kelilingnya, di mana keliling itu adalah jumlah ketiga sisinya, berarti sisi AB 21 cm ditambah dengan sisi BC yaitu 17 cm dan ditambah sisi AC 10 cm, maka kelilingnya didapat 48 cm. Untuk luasnya alas di sini adalah sisi AB, maka 21 kalikan dengan tingginya adalah 8 dibagi dengan 2. Maka luasnya adalah 21 kali 8 yaitu 168 dibagi dengan 2. Maka luasnya adalah 84 cm pangkat 2. Nah, perhatikan antara keliling dan luas satuannya juga berbeda. Untuk keliling satuannya cm, untuk luas yaitu cm pangkat 2.
jelas berbeda ya. Contoh soal selanjutnya. Hitunglah luas segitiga di samping. Kita masih menggunakan rumus alas kali tinggi bagi dengan 2. Rumus ini kita pakai pada segitiga yang jika salah satu titiknya kita tarik garis ke sisi yang lain, itu akan membentuk sebuah sudut siku-siku. Langsung aja kita hitung. Luas sama dengan alasnya adalah PQ. PQ panjangnya adalah 16 tambah 5 yaitu 21 dikalikan dengan tinggi. Tingginya adalah RS. RS di sini belum diketahui panjangnya, maka kita harus mencari dulu menggunakan teorema Pythagoras. Dari segitiga siku-siku yang terbentuk, kita dapat RQ kuadrat sama dengan RS kuadrat ditambah dengan SQ kuadrat. Yang ingin kita cari adalah panjang RS. Maka RS bisa kita dapat RS kuadrat sama dengan RQ kuadrat dikurang dengan SQ kuadrat. Langsung aja kita substitusi. RS kuadrat sama dengan RQ kuadrat. RQ panjangnya 13, maka RQ kuadrat bisa kita ganti 13 kuadrat atau 13 pangkat 2 dikurang dengan SQ kuadrat. SQ di sini panjangnya adalah 5, berarti 5 kuadrat. Lalu RS kuadrat sama dengan 13 kuadrat adalah 169 dikurang dengan 5 kuadrat yaitu 25. RS kuadrat sama dengan 169 dikurangi 25 adalah 144. Maka untuk mencari RS 144 ini kita akarkan. Jadi RS sama dengan akar dari 144. Akar dari 144 adalah 12. Sudah kita dapat RS adalah 12, maka langsung kita substitusi. Di sini tingginya adalah 12 dibagi dengan 2, maka luasnya adalah 21 kali 12 adalah 168 dibagi dengan 2, maka luasnya adalah 84 cm pangkat 2 atau 84 cm persegi. Soal selanjutnya, hitunglah luas segitiga di samping. Di sini saya punya segitiga ABC, di mana segitiga ABC ini merupakan segitiga sembarang. Jadi untuk mencari luas dari sebuah segitiga sembarang, kita akan menggunakan rumus luas yang kedua, yaitu luas sama dengan akar dari S dikalikan dengan S kurangi A dikalikan dengan S dikurangi B dikalikan dengan S dikurangi C, di mana S ini adalah sisi A ditambah dengan sisi B ditambah dengan sisi C dibagi dengan 2. Langsung aja kita cari S sama dengan A-nya adalah sisi di depan sudut A yaitu 17 ditambah dengan sisi B yaitu sisi di depan sudut B adalah 10 ditambah dengan sisi C yaitu sisi di depan sudut C adalah 9 dibagi dengan 2, maka S sama dengan 17 tambah 10 tambah 9 adalah 36 dibagi dengan 2, maka S-nya adalah 18. S-nya sudah kita dapat, langsung aja kita substitusi ke rumus luas. L sama dengan akar dari S-nya adalah 18 dikalikan dengan S-nya 18 dikurangi dengan sisi A. Tadi sisi A adalah 17, maka 18 kurangi dengan 17 dikalikan dengan 18 dikurang dengan B-nya adalah 10 dikalikan dengan S-nya adalah 18 dikurangi dengan sisi C. Sisi C-nya adalah 9. Maka luasnya adalah
Akar dari 18 dikalikan dengan 18 kurang 1 adalah 1, dikalikan dengan 18 kurang 10 adalah 8, dikalikan dengan 18 kurang 9 adalah 9. Luasnya adalah akar dari 18 kali 1 kali 8 kali 9 adalah 1296. Maka luasnya adalah akar dari 1296 adalah 36. Luasnya kita dapat adalah 36 cm pangkat 2 atau 36 cm persegi. Ini adalah exercise yang harus kalian tulis di buku tugas. Selamat mengerjakan!